Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan Ramadan, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Faidah berkhidmat. Buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Perkhidmatan dalam tasawuf memiliki beberapa fungsi. Pertama, untuk menaklukkan ego kita, untuk mengalahkan upaya kita yang selalu mementingkan diri sendiri. Kita mempunyai kecenderungan untuk senantiasa ingin dikhidmati. Kita tidak hanya menginginkan manusia untuk berkhidmat kepada kita, tetapi kita juga ingin seluruh alam semesta melayani kita. Faidah yang kedua dari berkhidmat kepada sesama manusia adalah meruntuhkan kesombongan. Orang yang sombong akan sulit memasuki kerajaan Tuhan, seperti sulitnya unta memasuki lubang jarum. Tuhan berkata, "Kebesaran adalah busanaku. Barang siapa yang menyayangi kebesaranku, aku campakkan dia." Kebesaran adalah busanaku. Barang siapa yang menyayangi kebesaranku, akan aku campakkan dia. Orang yang tidak mau berkhidmat dan hanya mau dihidmati orang lain, orang itu pastilah orang yang sombong. Marilah kita belajar menghancurkan kesombongan pada diri kita dengan berkhidmat. Ketiga, latihan perkhidmatan mendekatkan diri kita kepada Allah. Seorang muslim harus melayani dan menerima manusia dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan orang yang bergolden card sampai kalangan orang yang hanya sampah card. Kalau kita banyak disibukkan dengan berkhidmat kepada orang lain, kita tidak akan punya waktu untuk mengembangkan penyakit hati kita. Keempat, dengan khidmat kita belajar mencintai. Salah satu penyakit manusia modern adalah keinginannya untuk selalu dicintai. Sepanjang waktu kita hanya belajar cara-cara dan kiat-kiat untuk dicintai. Banyak buku dijual yang menulis tentang self-improvement. Dalam buku-buku itu diajarkan bagaimana supaya Anda dicintai oleh suami atau istri Anda. Namun, sebanyak apapun kiat dan teknik yang kita baca, suatu saat pasti ada orang yang tidak mencintai kita. Ketika kita berkhidmat kepada orang lain, kita mulai belajar untuk mencintai orang lain. Perhatian kita beralih dari ingin dicintai menjadi ingin mencintai. Tugas kita adalah mencintai orang lain. Imam Ali Zainal Abidin pernah berdoa, "Ya Allah, aku mohon agar aku mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu." Kita harus belajar mencintai. Psikologi modern menyebutkan tidak ada orang yang fall in love, jatuh cinta. Yang ada adalah learn to love, belajar mencintai. Tidak ada orang yang jatuh cinta. Yang ada adalah belajar mencintai. Cinta adalah suatu proses. Tasawuf adalah ilmu untuk belajar mencintai Tuhan. Sebelum belajar mencintai Tuhan yang terlalu abstrak, belajarlah mencintai hamba-hamba Tuhan. Zaman dahulu, bila ada orang yang datang untuk belajar tasawuf kepada guru sufi, guru itu selalu berkata, "Apakah kamu mempunyai istri? Belajarlah kamu untuk mencintai istrimu sebelum kamu belajar mencintai Tuhanmu." Adapun faidah kelima yang kita peroleh dengan praktek perkhidmatan ke sesama manusia adalah mensucikan jiwa kita. Al-Kisah, seorang murid Abu Sa'id Al-Khair pernah berkata, "Guru, di
di tempat lain ada orang yang bisa terbang. Abu Khair menjawab, tidak aneh. Lalat juga bisa terbang. Guru, di sana ada orang yang bisa berjalan di atas air. Abu Khair menjawab, itu juga tidak aneh. Katak pun bisa berjalan di atas air. Muridnya berkata lagi, guru, di negeri itu ada orang yang bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Abu Khair menjawab, yang paling pintar seperti itu adalah setan. Ia bisa berada di hati jutaan manusia dalam waktu bersamaan. Murid-murid Abu Khair pada bingung dan bertanya-tanya, kalau begitu guru, bagaimana cara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata murid-muridnya beranggapan bahwa orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang memiliki berbagai keajaiban dan kekuatan supranatural. Abu Khair menjawab, jalan mendekati Tuhan sebanyak bilangan napas para pencari Tuhan. Tetapi jalan yang paling dekat kepada Allah adalah membahagiakan orang lain di sekitarmu. Berkhidmatlah kalian kepada mereka. Allahumma ja'alni fihi nasiban min rahmatikal wasi'ati wahdini fihi libarahinika as-sati'ati wa khud binasiyati ila mardatikal jami'ati bimahabbatika ya amalaz mushtaqin. Ya Allah, limpahkan padaku di bulan Ramadan ini bagian dari luasnya rahmat-Mu. Bimbinglah aku untuk memahami tanda-tanda kekuasaan-Mu. Peganglah ubun-ubunku, tariklah aku menuju himpunan keriduan-Mu demi cinta-Mu, wahai tujuan para perindu. Wa sallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.